bagaimana seseorang ini yang belum berhaji tapi dia itu mendapatkan pahala haji. Hal yang paling penting bagi orang yang mau berangkat haji, yang paling penting pertama kali itu adalah belajar ilmunya. Tapi gini Ustaz, kalau kita belum mampu berhaji berkurban, ada nggak amalan-amalan ibadah itu yang bisa disetarakan dengan haji dan kurban itu? Nah, itu menariknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, apa kabar Bimers? Berjumpa kembali di Muamal Talk. Kesempatan kali ini mudah-mudahan para Bimers dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan Muamal Talks kali ini kita akan berbicara mengenai yang saat ini sedang berlangsung ya, yaitu ibadah haji dan kurban. Bersama saya Amin, dan saya akan menemani narasumber kita yaitu Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia. Apa kabar Ustaz? Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bimers, tema kita, tema kekinian yang saat ini sedang berlangsung ya, sedang dilaksanakan, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Kita akan mengupas latar belakang dan sejarah mengapa ibadah haji ini menjadi rukun Islam yang kelima, menjadi hal yang wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu. Nanti juga kita akan membahas kriteria mampu, kriteria istitoah seperti apa. Tapi sebelum itu kita akan berbincang ke Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi mengenai panggilan ya, mengenai panggilan berhaji, sejarah panggilan berhaji. Sebenarnya kapan sih kita dipanggil berhaji? Mungkin Ustaz, jadi kita di masyarakat itu seringkali mengucapkan saya belum dipanggil, belum dapat panggilan untuk berhaji. Sebenarnya seperti apa sih Ustaz panggilan berhaji ini secara baik sejarahnya maupun secara fikihnya seperti apa Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Jadi haji ini kan erat terkait dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, erat terkait dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, termasuk adalah ketika beliau ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah gitu, berhijrah bersama istri dan anaknya di sebuah daerah yang padang tandus gitu ya, nggak ada orang, nggak ada penduduk, nggak ada tumbuh-tumbuhan gitu, tapi Allah memerintahkan untuk pindah di situ. Itulah di Makkah namanya, di Makkah. Nah kemudian setelah Nabi Allah Ibrahim ini menuruti perintah Allah untuk pindah di sana itu, kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat itu nanti itu akan menjadi sentral, akan menjadi pusat gitu ya, baik pusat peradaban ataupun pusat untuk menjalankan ibadah keagamaan. Maka kemudian disebutkan dalam sebuah ayat, disebutkan wa'adzin finnas bil haji, wa'adzin, dan undanglah. Namanya adzin itu kan adzan itu kan undang untuk melakukan sholat gitu kan. Kalau wa'adzin dan serukanlah, undanglah bin nasi, kepada orang-orang bil haji, untuk melaksanakan haji. Itu kemudian dikaitkan bahwa haji ini sebenarnya
itu oleh Allah Subhanahu wa taala memang diperuntukkan untuk orang-orang yang diundang melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam gitu. Makanya kemudian orang yang datang untuk berhaji, hal yang pertama ketika dia itu masuk ke mikot itu adalah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik maksudnya kami memenuhi undanganmu wahai Allah, gitu ya kan. Memenuhi undanganmu datang untuk melakukan haji ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian di situ kemudian ada makna-makna tauhid sebagaimana di dalam ucapan-ucapan talbiyah itu. Nah, itu seperti itu. Nah, manusia itu, umat muslim itu dalam menerima panggilan itu gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu memang sejak awal itu mempunyai himmah, mempunyai niat yang kuat, bahkan sebelum dia itu mempunyai harta yang cukup untuk berangkat. Makanya ini nanti kemudian akan berkaitan dengan orang yang sudah punya himmah tapi kemudian sampai akhir hayatnya dia tidak jadi berangkat. Nah, itu seperti apa? Ini fatwa Al-Azhar, Universitas Al-Azhar menyampaikan itu orang yang seperti itu sudah dicatat sebagai orang yang sudah berhaji. Dia sudah punya himmah, sudah punya niat untuk memenuhi panggilan itu, gitu. Kemudian dia muqaranatun bi arkani, dia itu membuktikan niat itu dengan langkah, misalnya dia udah nabung, dia udah apa gitu dengan himmah, tapi di akhir hayatnya ternyata dia tidak jadi berangkat. Penyebabnya macam-macam, bisa bisa karena dananya belum cukup, bisa dananya sudah cukup tapi kemudian kesehatannya nggak memungkinkan, atau bisa juga dananya cukup, kesehatannya memungkinkan, porsi hajinya dia 30 tahun yang akan datang misalnya dia sudah nggak punya nah, yang seperti itu dikatakan di dalam fatwa Al-Azhar itu dia sudah seperti menjalankan ibadah haji. Karena apa? Karena dia sudah sepenuh hati memenuhi panggilan itu gitu, dan panggilan itu melalui Nabiullah Ibrahim kemudian menjadi syariat yang disebutkan di dalam ajaran agama kita, yaitu rukun agama Islam, rukun Islam yang kelima itu gitu. Nah, makna dari panggilan itu bisa bermakna historis seperti itu, bisa bermakna memenuhi panggilan Tuhan, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya, yaitu karena dia itu adalah rukun Islam gitu, dan bisa bermakna sosiologis karena terkait dengan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh umat manusia itu. Saya kira itu. Berarti kalau bisa disimpulkan bahwa sebenarnya panggilan berhaji itu sudah dari zaman Nabi Ibrahim itu saja. Kalau kita melihat dari historinya, apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran adalah seperti itu. Baik, makasih Ustaz. Selanjutnya begini Ustaz, ini kan haji ini masuk ke rukun Islam yang kelima gitu ya. Tuh. Dalam literasi kita di sini pergi haji bila mampu gitu, atau harus memenuhi istitoah. Nah, kriteria istitoah ini seperti apa Ustaz? Apakah dia mempunyai harta atau sebenarnya dia belum punya uang untuk daftar gitu, tapi dia punya harta, apakah bisa dengan meminjam atau mengajukan pembiayaan haji? Itu seperti apa kriteria istitoahnya gitu? Iya, terkait dengan istitoah ini memang mansus ya. Mansus itu adalah tercatat di dalam nusus syariah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan manis tato'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan istitoah gitu ya. Para ulama menafsiri istitoah dulu itu dengan az-zat war-rahilah. Ya, yang namanya istitoah kemampuan itu terkait dengan pertama adalah harta kekayaan, yaitu biaya untuk dia menjalankan haji gitu. Karena memang yang namanya haji ini itu menggabungkan bukan hanya ibadah ruhiyah saja, tapi juga
ibadah badaniyah juga dan juga ibadah ruhiyah, ibadah amwal gitu ya, maliyah juga gitu. Seorang ulama mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mendefinisikan haji itu adalah puncak dari ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Kalau sholat itu kita sebut itu ibadah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam konteks-konteks tertentu dilakukan dengan jamaah. Kemudian ketika berbicara terkait dengan zakat, itu adalah erat kaitannya dengan ibadah maliyah. Ya. Kalau berbicara terkait dengan puasa, itu adalah ibadah ruhiyah, karena memang puasa itu hanya dia dengan Allah saja yang mengetahui. Haji ini adalah ibadah yang menggabungkan semuanya. Aspek sholatnya masuk, yaitu ibadah yang bersifat ruhiyah dan batiniyah masuk. Aspek yang terkait dengan maliyahnya, harta itu juga masuk di situ, karena tidak ada orang yang bisa berangkat haji tanpa mempunyai harta yang cukup. Makanya kemudian kemampuan istitoah itu disebutkan azat, yaitu artinya adalah di situ, di antara artinya adalah biaya gitu ya. Dan juga ada ibadah yang bersifat ruhiyah, karena nanti yang namanya ibadah haji ini itu ada asror, ada hal-hal yang bersifat rahasia yang harus difahami oleh para hujjaj, para haji ini, supaya dia itu maksud dari haji itu juga nyampe kepada dia. Nah, gitu. Makanya kemudian disebut di situ para ulama mengatakan pertama manistato'a ilaihi sabila, yang pertama adalah azat, yaitu biaya. Yang kedua adalah ar-rahilah. Ar-rahilah itu adalah transportasi. Gitu ya, transportasi. Karena zaman dulu para ulama kalau sudah punya biaya yang cukup, yang menjadi persoalan itu adalah transportasi juga. Karena untuk berjalan menuju Makkatul Mukarramah, di Haramain di Makkah dan di Madinah itu memerlukan perjalanan yang cukup panjang gitu. Yang namanya ar-rahilah ini, transportasi ini itu bisa transportasinya ada apa tidak, onta, kemudian kapal, pesawat terbang, dan kedua bisa jadi adalah keamanannya gitu. Itu di zaman dulu. Nah, sekarang dikembangkan oleh para ulama mutaakhirin, dikembangkan lagi selain azat war rahilah tadi, selain biaya dan transportasi itu, pertama adalah yang berikutnya adalah terkait dengan istitoah kesehatan. Ya istitoah kesehatan. Sebab dari sekarang faktual dia itu punya punya biaya, transportasinya memungkinkan, tapi secara kesehatan nggak memungkinkan. Nah, meskipun dia itu cuma punya dua-duanya, maka dia kalau kesehatannya dia tidak istitoah, karena dia secara kesehatan nggak mampu, gitu, nggak bisa gitu. Nah, sekarang ini juga selain tiga hal ini juga ada faktor baru lagi nih di kita, daftar antrian panjang. Ini juga menjadi problem tersendiri, karena kalau hajinya itu haji reguler, sekarang ini ketika daftar saat ini dia akan mendapatkan porsi untuk berangkat itu rata-rata 20 tahun, 25 tahun yang akan datang gitu. Nah, ini kalau misalnya dia itu ternyata dia udah daftar tapi porsinya ternyata jauh dan umurnya tidak nyampe gitu, nah dia tidak terkena dosa karena dia tidak istitoah dari sisi itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau kita ditanya di dalam kitab fikih apa, itu adalah azat war rahilah. Biaya dan transportasi. Kemudian dikembangkan oleh ulama mutaakhirin, ada istitoah yang bersifat kesehatan, ada istitoah yang bersifat itu tadi, daftar antrian itu tadi. Baik, berarti istitoah itu agak mengalami perkembangan, Ustaz ya. Betul. Nah, menyambung tadi Ustaz, jemaah sudah daftar gitu, antriannya 25 tahun, 30 tahun. Sebelum waktunya berangkat meninggal, Ustaz. Nah, ini seperti apa pahala yang dia dapat ini, Ustaz? Ini. Betul. Seperti yang saya singgung tadi bahwa Jamiatul Azhar, Universitas Al-Azhar ya, Asy-Syarif itu merilis sebuah fatwa tentang bagaimana seseorang ini yang belum berhaji tapi dia itu mendapatkan pahala haji. Gitu. Belum sempat berhaji, dia itu mendapatkan pahala haji.
pertama menurut fatwa Al-Azhar itu dia harus sudah mempunyai azam. Azam itu adalah iktikad kuat untuk menjalankan ibadah haji. Karena apa? Karena ibadah haji ini adalah rukun Islam. Ya. Yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Misalnya sebuah bangunan, rukun itu adalah tiangnya. Gitu. Kalau tiangnya itu tidak ada, bangunan itu akan ambruk, runtuh. Nah, kalau rukun Islam, Islamnya itu akan berdiri tegak kalau rukunnya ditegakkan, dijalankan. Rukunnya diantaranya itu adalah berhaji. Nah, makanya itu kemudian bagi setiap muslim dia harus mempunyai iktikad kuat untuk menjalankan haji. Harus mempunyai niat yang betul-betul niat, azam yang iktikad yang kuat untuk menjalankan haji. Meskipun ketika dia itu berniat itu gitu ya, dia itu masih jauh angan-angan untuk bisa berangkat haji karena belum ada biaya misalnya. Tapi dia keinginan kuatnya itu harus ada. Karena sebagai seorang muslim gitu, dia itu keinginan untuk menjalankan perintah agama itu harus dilakukan fauri, tidak dinanti-nanti gitu. Dimanapun dia itu sudah punya kesempatan, maka dia harus berangkat gitu. Jadi saya ada sebuah cerita. Saya haji pertama itu dapat undangan dari Rabitatul Alam Islami. Ya, undangan itu ya gratis lah kurang lebih begitu. Haji yang cuma 10 hari itu kan kayak begitu. Kebetulan pas waktu berangkat haji itu saya harusnya itu harus maju ujian tesis saya gitu. Nggak bisa diundur gitu ininya. Jadi secara aturan nggak bisa digeser-geser. Nah, kalau digeser saya harus ngulang lagi, harus membayar lagi begitu. Saya tanya kepada Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, untuk saya yang seperti ini seperti apa? Kemungkinan di tahun berikutnya saya masih memungkinkan untuk haji lagi. Kata beliau, tidak, kamu harus berangkat saat ini juga. Karena itu adalah haji wajib bagi kamu. Gitu. Sebab apa? Sebab ketika kamu itu haji wajib, kamu harus meninggalkan apapun yang ada pada dirimu untuk memenuhi panggilan Allah itu. Begitu. Nah, makanya kemudian dalam konteks ini orang yang mempunyai azam untuk menjalankan ibadah haji itu, dia azamnya itu, niatnya itu harus dibuktikan. Misalnya dia itu memang sudah nabung, iya, untuk berangkat haji. Bahwa nanti nggak cukup, nggak apa-apa. Yang penting dia itu membuktikan niatnya, kesungguhan niatnya itu, bahwa dia niat nabung untuk haji. Makanya kita mendapatkan contoh nyata dari apa yang disampaikan oleh para ulama itu, yaitu orang yang pergi haji yang berasal dari orang-orang yang pekerjaannya itu menurut kita tidak akan mungkin. Pemulung, orang jualan apa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ada rohbah, ada keinginan kuat untuk itu. Dan keinginan kuatnya itu dibuktikan dengan dia itu menabung, menjalani itu. Nah, itu orang mukmin yang benar. Seandainya orang yang seperti itu ternyata meninggal sebelum dia sempat berhaji misalnya, maka menurut fatwa Al-Azhar itu dia sudah mendapatkan pahala haji, dan hajinya itu adalah al-hajj al-mabrur. Haji yang mabrur, yang laisa jaza'uhu illal jannah. Tidak ada balasan selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Berarti kalau kita semakin mendalami saja, berarti ajam atau keinginan kuat aja nggak cukup gitu ya, harus dibuktikan dengan tindakan gitu, mulai dari menabung, terus mendaftar gitu ya. Betul. Supaya nanti bisa bila berpulang sebelum berhaji dia udah mendapatkan pahala haji, Ustaz. Betul seperti itu. Selanjutnya Ustaz, kalau kita tadi berbicara dengan rukun ya, di haji itu kan ada syarat dan rukun, Ustaz. Nah, ini seperti apa sih Ustaz kalau mengenai syarat dan rukun haji ini, dan kalau tidak bisa dipenuhi seperti apa, Ustaz? Ya, jadi memang
hal yang paling penting bagi orang yang mau yang mau berangkat haji, yang paling penting pertama kali itu adalah belajar ilmunya. Ya, al-fahmu, harus memahami tentang tata cara berhaji, manasiknya, gitu ya. Apalagi kalau dia itu tidak mempunyai mutawif atau pembimbing haji yang dia itu bisa membimbing dia, gitu ya, haji. Supaya dia itu bisa membedakan mana yang rukun, mana yang wajiban, gitu. Nah, haji ini sebagaimana kita diskusikan tadi, pertama adalah dia ibadah badaniyah. Ibadah badannya yang bersifat fisik, gitu. Tapi jangan lupa bahwa ibadah badaniyah ini dibaliknya itu senantiasa ada yang namanya ibadah ruhiyah. Jadi kalau kita ini terpaku untuk ibadah haji itu bersifat badani saja, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan peningkatan spiritualitas. Karena kita tidak bisa mendalami, menyerap secara ruhaniyah terkait dengan setiap aktivitas yang ada di dalam manasik haji. Makanya kemudian kita memang secara sah dan tidaknya itu dari sisi badaniyah penting, tapi dari sisi ruhiyah memahami dan menyelami arti terdalam terkait dengan setiap manasik haji, setiap tahapan di dalam manasik haji itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kita menjalankan ibadah haji ini. Ibadah haji sebenarnya rukunnya itu tidak banyak. Pertama dia itu ihram dengan berniat ihram, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga itu adalah tawaf ifadah, gitu ya. Tawaf ifadah, dan kemudian yang ketiga adalah dia itu sa'i, gitu. Habis itu tahallul, habis itu sudah selesai. Yang lain adalah min wajibat, dari sesuatu yang kewajiban haji yang jika dia itu dilanggar, dia itu bisa hajinya tetap sah, gitu, tapi kemudian dia wajib membayar dam, misalnya kayak begitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi secara rukunnya itu adalah hal-hal seperti itu. Nah, mulai yang pertama misalnya Pak Amin, kita berbicara misalnya terkait dengan ketika kita ihram, gitu ya. Ihram itu kita menjalankan ihram itu adalah kita berniat untuk memenuhi panggilan Allah dalam berhaji dan berumrah ini, gitu, dan kita melepaskan semua atribut keduniawian kita, gitu ya, yaitu dengan simbol kita hanya mengenakan, kalau untuk laki-laki pakaian ihram hanya dua helai saja. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu memberikan sebuah penjelasan tentang rahasia di balik itu, asrar, rahasia di balik itu. Beliau mengatakan ketika kita melewati mikot misalnya, yang kita itu harus melepas semua atribut keduniawian kita, kemudian kita ganti dengan dua helai kain ihram itu sebenarnya menyimbolkan bahwa di dalam kehidupan kita nanti itu ada batasnya yang harus kita lewati, gitu. Kita sebelum kita lahir ini, kita itu ada di alam perut ibu kita ya, rahim, gitu ya. Alam rahim. Ketika kita dilahirkan, kita melewati mikot, ada alam di situ. Ketika kita nanti ini kita menyelesaikan di kehidupan ini, kita juga akan melewati mikot. Ada alam barzakh di situ. Alam barzakh di situ. Nah, ketika mikot itu kita ini kan membutuhkan untuk persiapan supaya di tahapan berikutnya itu kita ini bisa menjalankan dengan baik, begitu. Nah, itu kemudian kita buktikan disimbolkan dengan menggunakan menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu beliau menjelaskan itu nanti itu kamu ingat ketika kamu sudah melewati mikot itu, kamu itu apa yang engkau kenakan di kehidupan ini itu nanti kamu akan tanggalkan semuanya. Kedudukanmu, hartamu, apamu, semuanya kamu tinggalkan, gitu. Yang melekat di badanmu itu hanya dua helai ini loh. Sekaya apapun kamu itu, yaitu pakaian ihram itu, begitu. Makanya
Kalau harta kekayaanmu, jabatanmu, dan yang lain sebagainya itu nanti ketika melewati mikot, maksudnya kamu sudah meninggal dan di alam barzah itu kamu tidak bawa, maka fokuskanlah kepada hal-hal yang membuat kamu di tahapan berikutnya itu menjadi senang, menjadi sa'adah, yaitu amal baik kamu. Begitu. Nah, itu kemudian itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin terkait dengan kenapa kita membuat baju ihram itu. Kemudian ketika kita wukuf itu ketika kita tawaf dulu. Tawaf itu beliau menjelaskan itu adalah sebagaimana para malaikat itu mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu ketika melakukan tawaf itu gitu, jangan kamu hanya berpikir kamu itu mengelilingi sebuah batu yang seperti kubus itu, begitu. Kamu itu di situ itu sedang datang ke Baitullah, ke tempat Allah yang tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian para ulama fikih mengatakan orang bertawaf itu seperti orang sholat. Hukum-hukumnya sama seperti orang sholat. Dia harus masih tetap punya hadasnya nggak batal, dia gitu. Hukumnya hampir sama gitu. Dan dalam hal sholat itu kan dia dengan Tuhan. Begitu juga dia dalam hal bertawaf itu juga sama seperti itu. Nah, makanya kemudian orang yang berhaji ketika dia menjalankan tawaf itu jangan hanya dia itu berpikir hanya terkait dengan masalah badani saja gitu, tapi juga dia berpikir lebih dalam yang terkait dengan masalah ruhaniyah itu. Kemudian ketika dia sa'i. Sa'i itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa itu adalah upaya, simbol dari upaya yang terus-menerus mendapatkan ghufranullah, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di Sofa, kamu itu penuh dengan ampunan, kemudian ke Marwah, dia itu simbol dengan kemaksiatan begitu ya ininya, kemudian dia mutar terus seperti itu. Nah, memang secara historis itu adalah perjalanan Nabi Siti Hajar untuk yaitu bahwa mencari-cari sumber penghidupan untuk anaknya kan, begitu kan. Karena ketika dipindahkan di situ kan memang itu adalah padang tandus yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada penduduk, dan tidak ada buah-buahan gitu. Kemana kesana kemari nyari apakah ada orang apa enggak gitu. Naik di Bukit Sofa, kemudian di Bukit Marwah gitu, bolak-balik 7 kali. Cuman kalau Imam Al-Ghazali mengatakan itu juga bisa diartikan bahwa untuk mencari ridho Allah dan ampunan Allah itu kita perlu untuk tidak putus asa, sebagaimana Sayyidatina Hajar itu terus mencari itu, Siti Hajar itu mencari sumber penghidupan dan akhirnya mendapatkan air zam-zam itu. Ketika kita mencari ghufranullah itu, ridho Allah itu terus kita lakukan, ujungnya nanti tetap kita akan mendapatkan ridho Allah itu dan ghufranullah. Kita tidak boleh putus asa. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika terkait dengan wukuf misalnya, wukuf itu adalah di Arafah, kita itu dari berbagai penjuru dunia dengan tingkat strata sosial yang berbeda-beda, dengan macam-macam budayanya, macam-macam berasal dari tapi kita itu duduk berdiam diri di tempat yang sama. Kata beliau, di padang mahsyar itu nanti kayak begitu tuh. Gitu. Orang itu akan berkumpul di sebuah tempat khusus yang dia itu kepanasan dari mana ke mana gitu. Makanya kemudian kata beliau, yang menyelamatkan orang di padang mahsyar nanti itu adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka disitulah kemudian syafaat itu adalah pertolongan. Maka dalam kehidupan kita ini memantaskan diri supaya kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW di yaumil mahsyar nanti. Nah, itu kurang lebih inti-inti
rukun haji yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi walhasil Pak Amin, haji ini tidak bisa hanya difahami sebagai ibadah badaniyah saja, fisik saja, tapi juga harus lebih dalam dari itu, difahami, dihayati supaya kita mendapatkan mutiara atau ruh yang terkait dengan spiritualitas, yaitu semakin bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kurang lebih. Alhamdulillah, bismillah. Sangat tercerahkan ini perbincangan kita pada kali ini. Tadi Ustadz terkait dengan rukun haji itu kan, ujung akhirnya kan adalah mengharapkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasan selain surga gitu ya. Ketika jemaah sudah selesai berhaji, menjalankan ibadah haji, ciri-ciri mendapatkan haji yang mabrur itu seperti apa ya Ustaz? Ya, nah ini karakter di dalam ajaran agama itu seperti itu. Ajaran agama itu, ibadah itu memang substansinya hubungan antara hamba dengan Allah. Tapi ukuran apakah benar dia itu sudah menjalankan ibadah tersebut secara benar apa tidak, ukurannya itu adalah ukuran sosial. Sosial. Oh ya. Misalnya sholat nih, kita bahas sholat dulu. Inna sholat la tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Sholatnya adalah hubungan dia belum min Allah. Tapi ketika ngukur sholatnya benar apa enggak, dia itu adalah hubungan sosial. Yaitu dia itu secara kehidupan sehari-hari tidak menjalankan aktivitas yang fahsya dan mungkar. Makanya di dalam hadis disebutkan man lam yantanhu suratu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da, atau kama qala Rasulullah. Jadi orang itu yang sholatnya itu tidak menambah kehidupan sehari-harinya itu menjadi orang yang baik, dia itu masih tetap melaksanakan kemungkaran gitu. Dia sholatnya tidak menambah dekat kepada Allah, tapi dia itu menambah jauh kepada Allah. Artinya sholatnya nggak benar, gitu. Ya, sholat, puasa juga begitu, zakat juga begitu, apalagi zakat ya. Kan kalau puasa kan disebutkan kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara umatku itu yang melaksanakan puasa, dia hanya mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala, tapi dia mendapatkan al-ju' wal atas, dia lapar dan dahaga. Karena apa? Karena dia itu suka ngomongin orang, ya, suka ghibah, yang kayak gitu-gitu. Dia puasa tapi nggak mendapatkan. Begitu juga haji, ya gitu. Haji ukurannya itu adalah ketika dia itu pulang dari setelah berhaji, maka dia akan mempunyai jiwa sosial yang lebih tinggi, gitu. Dia semakin baik kepada orang lain, gitu ya. Semakin mempunyai kehidupan yang baik. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya terkait dengan masalah ini, beliau menjawab adalah orang tanda-tandanya yang sudah hajinya itu adalah haji mabrur adalah ketika dia itu pulang, dia itu tidak bertambah kecintaan dia kepada dunia. Dia itu lebih cinta kepada akhirah. Bukan artinya dia tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, bukan. Dia itu tetap mempunyai etos tinggi, kerja yang tinggi, akan tetapi ketika dia itu mendapatkan semuanya itu hartanya itu tidak tergantung di dalam hatinya, gitu. Tapi digunakan untuk jalan kebaikan. Nah, tandanya orang yang haji mabrur adalah ketika dia itu pulang dari haji, nanti dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, Bimers, kita sudah berbincang mengenai rangkaian ibadah haji. Nah, niat ibadah haji tidak hanya diniat gitu ya, diajang diniat, tapi harus ada action atau tindakan ya. Mulai dari menabung ya, mendaftar haji, terus tadi disampaikan oleh Ustaz Ayub itu mempelajari ibadah haji ya. Harus menambah ilmu tentang ibadah haji gitu. Mudah-mudahan para Bimers dimudahkan oleh Allah untuk mengimplementasikan niat menjalankan ibadah haji. Kemudian ini Ustaz, selanjutnya
di ibadah haji ini kan di bulan haji juga ya, ada yang namanya kurban, Ustaz. Nah, kurban ini historinya, sejarahnya sehingga menjadi kewajiban berkurban itu seperti apa, Ustaz? Ya, ibadah kurban ini juga ada aspek historinya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ya, yaitu terkait dengan apa yang dilakukan, yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim ini kan termasuk orang yang tidak dikaruniai anak sampai usia yang lumayan cukup senior gitu, sudah tua lah, cukup tua. Makanya senantiasa beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan saya keturunan orang-orang yang soleh, begitu ya. Menjadi keturunan yang soleh. Kemudian doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian anaknya ini umur sekitar 9-11 tahun begitu. Nah, umur segitu itu sedang lucu-lucunya nih. Anaknya itu sulit orang tua itu untuk dilepaskan dari dilepaskan dari anaknya yang seperti itu. Sudah lama nggak punya anak, ketika punya anak umur segitu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu untuk mengorbankan anaknya. Ya. Untuk menguji apakah betul bahwa Ibrahim alaihissalam ini itu betul-betul akan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kemudian disebutkan di dalam ayat tersebut menyampaikan itu kepada anaknya bahwa saya akan diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan kamu gitu. Tapi karena anaknya ini sudah dididik dengan ketauhidan, dengan agama yang tinggi dan sesuai dengan doanya orang tuanya menjadikan dia anak soleh, diminta untuk seperti itu malah dipersilahkan karena ini adalah perintah Tuhan gitu. Ya abati if alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, wahai abahku, wahai bapakku, jika itu betul dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu untuk mengorbankan diri, dan insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang bersabar gitu. Nah, kemudian setelah itu ternyata setelah dua-duanya ini betul-betul menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian ketika watallahul jabin, kemudian ketika mau dilaksanakan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan, yaitu domba untuk menjalankan kurban. Apa yang menjadi dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim itu kemudian disyariatkan kembali oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syar'u man qablana, yaitu syariat nabi-nabi terdahulu itu bisa menjadi syariat orang Islam ketika Rasulullah mensyariatkan itu. Ketika Rasulullah istilahnya meratifikasi hal itu. Di antaranya terkait dengan masalah ibadah kurban, ini adalah kita masih disyariatkan untuk itu. Maka kemudian ibadah kurban ini itu adalah simbol kita, pengakuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam konteks ini sudah menyebutkan, memerintahkan kita fasalli li rabbika wanhar, dan kamu itu sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan kamu itu melaksanakan kurbanlah gitu. Ketika Allah sudah menjalankan itu, sudah memerintahkan itu, kita sebagai umat manusia, sebagai hambanya wajib untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, dalam konteks inilah kita ini kemudian menjalankan perintah Allah dalam menjalankan melaksanakan kurban ini. Itu kurang lebih, Pak Amin. Baik, Ustaz. Jadi kalau kita itu tetap rukunnya niat ya, Ustaz ya. Niat. Nah, niat berkurban itu apakah diperbolehkan untuk keluarga atau
untuk diri sendiri atau seperti apa Ustaz ya? Ini di masyarakat memang banyak pertanyaan seperti ini Ustaz. Ya, kalau Rasulullah Muhammad SAW, karena kita kan mencontoh beliau ya, itu apa namanya, ketika melaksanakan kurban itu beliau menyatakan ini min Muhammad wa ali Muhammad. Gitu. Ini adalah dari Muhammad untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Artinya ketika kita menjalankan kurban itu juga diniatkan untuk keluarga, itu juga sudah mencukupi, gitu ya. Tapi memang penting Pak Amin bahwa karena di dalam ayatnya tadi itu adalah fi'lul amri. Fi'lul amri itu kalimat perintah. Setiap kalimat perintah itu membawa konsekuensi wajib. Ya, begitu. Al-amru yaqtadi al-wujub. Makanya kemudian ada Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan bahwa berkurban itu wajib bagi yang mampu, begitu. Sedangkan jumhur yang lain, sebagian besar yang lain, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikuatkan. Tapi meskipun sunnah muakkadah seperti ini, bagi orang yang mampu dan tidak menjalankan, hati-hati, karena Rasulullah pernah mewanti-wanti hal itu. Man lahu sa'atun, barang siapa dia itu memiliki keluasan rezeki, walam yudhi, dan dia itu tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia itu dekat-dekat pada tempat ibadah kita. Artinya dia itu enggak diakui sebagaimana orang muslim, sebagaimana umumnya, karena memang orang muslim itu ketika dia itu mengucapkan amanna wa aslamna, kita iman, percaya, dan kita tunduk kepada agama Allah, artinya dia itu harus menjalankan semua perintah Allah. Semua perintah melalui Rasulullah Muhammad SAW, diantaranya adalah syariat berkorban. Nah, dia mampu kok nggak mau melakukan itu, berarti dia itu apa yang diucapkan, keimanannya, keislamannya, ketundukannya tadi, itu hanya di bibir saja. Kalau seperti itu nggak usah deket-deket musola kita lah, kurang lebih gitu. Makanya hati-hati terkait dengan hal itu. Gitu. Baik, Dreamers, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan tadi tentang haji, tentang kurban. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk berhaji dan berkurban. Tapi gini Ustaz, kalau kita belum mampu berhaji berkurban, ada nggak amalan-amalan ibadah itu yang bisa disetarakan dengan haji dan kurban itu? Nah, itu menariknya tuh. Nah, di antaranya yang kita belum bisa berhaji, belum bisa berkurban. Sebenarnya ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk kita itu memperoleh pahala setara dengan pahala haji atau setara dengan pahala kurban. Pertama adalah kita beramal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Berarti di bulan-bulan ini Ustaz Ya, ya? bulan-bulan ini, hari-hari ini. Ya? Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah memperbanyak puasa dan sedekah. Puasa, sedekah, bertahmid dan takbir, gitu, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal di 9 hari di bulan Dzulhijjah di awal seperti ini. Makanya kemudian banyak orang yang menjalankan puasa terkait dengan hal ini. Kalau misalnya nih belum bisa sempat berpuasa di awal ini, setidaknya nanti itu di Yaum Arafah itu menjalankan itu. Di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Di puasa Arafah itu. Ya, puasa Arafah. Usahakan puasa di bulan Arafah, karena pahalanya itu yukaffirus sana al-madiyah walladzi ma qablahu. Dia itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu setahun yang lalu dan yang akan datang setahun yang akan datang. Ya. Ya, kalau ada hadis sahih seperti itu dan kita tidak termotivasi, terus apa yang menjadikan kita disebut sebagai orang yang tunduk sama ajaran agama Islam, gitu kan? Ya, jadi amalan-amalan itulah yang oleh para ulama kemudian dikatakan bahwa dia yang menjalankan dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala haji atau pahala berkurban, ya. Puasa di bulan di hari-hari ini puasa sunnah, kemudian banyak melakukan sedekah, ya, dan juga banyak berzikir, bertahmid, bertahlil untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bismillah, semoga kalau kita belum berhaji, belum bisa berkorban, kita menggunakan jalur itu saja, mungkin seperti itu. Baik, alhamdulillah
Bimers, kita sudah mendapat pencerahan tadi, jika kita belum bisa berhaji, berkurban, kita bisa melakukan amal-amalan soleh kita di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Terima kasih Bimers atas perhatiannya, dan untuk memfasilitasi teman-teman Bimers dalam merencanakan ibadah haji, kurban gitu ya. Bang Mamulat menyediakan berbagai macam layanan ya. Mulai dari tabungan haji ya, rencana haji, terus tabungan kurban, yang insya Allah bisa memotivasi Bimers untuk merencanakan haji dan kurban ya, di hari-hari mendatang gitu ya. Terima kasih Ustaz Ayub atas pencerahannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat Ustaz dan keluarga. Amin. Insya Allah disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bimers, itu bincang-bincang kita kali ini di Muamalah Talk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Bimers semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.